Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Saintifik Islamic Center Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sekaligus sebagai mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2023. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 2015-2091-5287 dan nomor induk mahasiswa 23307024. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Saintifik Islamic Center Siak. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, berubah, berprestasi. Yes, Allahu Akbar, Allah Maha. Baik anak bapak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipersiapkan buku dan alat-alat tulisnya terlebih dahulu. Rapikan bangku, kursi yang belum rapi. Kemudian kalau ada sampah yang masih berserakan, silakan diambil terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memasuki materi, untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Olis, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berilah kecerdasan Tuhan. Amin. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak bapak semuanya. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Perumusan dan pengesahan undang-undang dasar. Oke, nah undang-undang dasar itu merupakan salah satu contoh dari norma dalam negara kita. Ya, masih ingat? Oke, masih ingat ya? Oke, sekarang Bapak tanya. Siapa yang pernah melihat orang yang menerobos lampu merah? Rata-rata pernah melihat semuanya? Pernah ya? Kira-kira apa yang terjadi jika seseorang tidak mematuhi peraturan lalu lintas? Bisa tabrakan, bisa kecelakaan, bisa membahayakan orang lain juga. Ya. Nah, baik anak-anak bapak semuanya, kita diam dulu supaya lebih semangat. Ya. Ini warna apa? Ini? Biru. Coklat. Biru. Oke. Jadi, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah yang berkaitan dengan norma dan aturan. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang yang pertama akibat pelanggaran norma. Ya. Yang kedua, manfaat norma dalam masyarakat. Ketiga, pentingnya mematuhi norma dalam kehidupan. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita setelah nanti anak-anak bapak menonton tayangan video yang berkaitan dengan pelanggaran norma, diharapkan anak-anak bapak mampu untuk mengidentifikasi akibat pelanggaran norma dalam masyarakat dengan tepat. Setelah berdiskusi dalam kelompoknya,
diharapkan nanti anak-anak Bapak dapat mengidentifikasi manfaat norma dalam masyarakat. Setelah berdiskusi dalam kelompoknya, ya, diharapkan anak-anak Bapak nanti dapat menguraikan pentingnya mematuhi norma dalam kehidupan dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Oke. Adapun pentingnya untuk mencapai kompetensi ini, ya, agar kita mampu untuk memahami akibat pelanggaran norma, manfaat norma, dan pentingnya norma dalam kehidupan. Manfaat norma dalam kehidupan sehari-hari. Setelah nanti mempelajari tentang norma dan aturan ini, diharapkan anak-anak Bapak mampu untuk menerapkan atau mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mekanisme pembelajaran kita pada hari ini. Ya, adapun langkah-langkah pembelajaran kita nanti seperti yang sudah anak Bapak lihat di layar. Yang pertama, kita akan mengamati video atau kita menonton video nanti. Setelah itu, silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita atau yang berkaitan dengan video-video yang diamati. Selanjutnya, nanti anak-anak Bapak akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sana nanti silakan berdiskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan tadi. Kemudian presentasi. Jadi setelah nanti berdiskusi, anak-anak Bapak akan presentasi ke depan. Ya, hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kemudian ada penilaian individu. Nah, di sini nanti penilaian meskipun kerjanya kerja kelompok, tapi penilaiannya penilaian individu. Jadi Bapak berharap nanti keaktifannya masing-masing individu di dalam kelompoknya, memberikan tanggapan, memberikan masukan kepada kawannya. Kemudian ada kesimpulan. Jadi nanti kita di akhir pembelajaran akan menyimpulkan dari materi apa yang sudah kita bahas hari ini. Nah, baru nanti Bapak akan melaksanakan evaluasi. Ya, evaluasi setelah itu nanti kita ada refleksi. Bisa dipahami, Nak? Oke. Oke, silakan amati videonya ya. Salawatku saya akeh, kalimat-kalimat ini kan itu dibutuhkan sakit dari Gusti Allah. Allah kali. Oke, selanjutnya pertanyaan yang berkaitan dengan video atau yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Siapa yang mau bertanya? Ya, Holis. Apakah norma itu sama di seluruh daerah, Pak? Ya, pertanyaan pertama dari Holis ya. Apakah? Norma itu sama di seluruh daerah. Silakan Kansa. Apakah akibat melanggar norma? Ya, Sakina. Mengapa kita ada lagi? Marta? Apa manfaat norma dalam kehidupan? Oke, di sini sudah terkumpul sebanyak 5 pertanyaan. Dari 5 pertanyaan ini, mana pertanyaan-pertanyaan yang mendekati terhadap tujuan pembelajaran kita? Mana yang mendekati? Nomor 5, ada ya? Yang nomor 5, apa manfaat norma dalam kehidupan?
Itu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran nomor Nomor 2 ada Pak. 2. Ada lagi? Nomor 2, apa akibat melanggar norma? Ada. Ada lagi? Satu lagi? Nomor? Nomor 3. Nah, di sini sudah terkumpul 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan ini hampir mendekati dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk menyelesaikan nanti 3 pertanyaan ini, anak-anak Bapak silakan untuk berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok yang sudah Bapak bagi berdasarkan hasil pretest yang sudah Bapak kirim melalui WA grupnya kemarin. Jadi kelompoknya ya sudah Bapak bagi juga dan sudah Bapak kirim di WA grup, ya, berdasarkan hasil tes yang kemarin. Ya, sudah tahu kelompoknya masing-masing? Ya, silakan membentuk kelompok atau duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan bergerak dari sekarang. Oke, jadi masing-masing kelompok akan Bapak bagikan LKPD. Oke. Yang pertama, silakan dicari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Ya. Kemudian nanti hasil diskusi kelompok nanti disalin di dalam kertas, ya, kertas origami dan kertas karton nanti ditempel. Gunanya untuk presentasi. Silakan dulu dikerjakan LKPD-nya. Bagi yang sudah selesai nanti kasih tahu ke Bapak biar Bapak bagikan kertas origaminya. Jadi mulai dari sekarang. Untuk menjawab pertanyaan itu, silakan menggunakan bahan ajar yang sudah Bapak bagikan, silakan. Menggunakan browsing di internet, silakan. Ya. Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Kelompok ini bisa ragu? Nah. Yang ini? Sudah. Kelompok ini? Nah, ada yang ingin tanyakan? Ini? Sudah? Iya?
Sudah siap? Oke. Sekarang kita akan presentasi. Silakan anak-anak Bapak nanti presentasikan ke depan. Ya. Kemudian kelompok yang lain silakan nanti mengajukan pertanyaan atau bertanya kepada kelompok yang presentasi. Ya. Oke. Presentasi pertama kelompok 4. Oke. Silakan kelompok 4 ya. Ya, silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Hairil dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini, saya Nadifa selaku moderator bersama tim saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tema norma dan aturan yang akan dijelaskan oleh Naila. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada akibat pelanggaran norma. Untuk norma agama, akibatnya hidup kita tidak tenang dan mencela penyesalan. Untuk norma hukum, kita akan diberi pemidanaan, denda maupun hukum sosial. Untuk norma kesusilaan, kita akan mendapatkan sanksi pengusilan. Norma kesopanan, kita akan diberikan penolakan atau denda. Kedua, manfaat norma. Norma agama untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai panduan hidup. Norma hukum untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat. Norma kesusilaan agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Norma kesopanan untuk menciptakan suasana yang selaras dalam masyarakat. Ketiga, apa bentuk norma? Agar hubungan masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan dan juga untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Baiklah, kami masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan, Olis. Terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya, apa dampak dari pelanggaran norma? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Olis. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya tentang mengapa norma diperlukan dalam masyarakat. Terima kasih untuk pertanyaannya dari. Apakah ada yang bertanya lagi? Baiklah, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Izinkan kami berdiskusi sebentar. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan dari Olis akan dijawab oleh Terima kasih kepada moderator untuk telah memberikan waktu untuk saya menjawabnya. Apa dampak dari pelanggaran norma? Dampak yang bisa terjadi akibat pelanggaran norma akan menyebabkan terjadinya konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Selain itu, pelanggaran norma juga bisa menyebabkan hukuman atau sanksi sosial bagi pelanggarannya. Terima kasih untuk Imas. Untuk pertanyaan dari saya akan dijawab oleh Fawiza. Pertanyaannya itu, mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Norma diperlukan dalam masyarakat karena untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kesilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 ya yang sudah presentasi. Kita kasih aplaus dulu kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok
kelompok 2 ya. Mana kelompok 2? Silakan kelompok 2. Ya, silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan diskusi kami, yang akan menjelaskan kepada diri dan mata. Kepada diri dan mata. Yang pertama, jelaskan apa akibat pelanggaran norma dalam kehidupan. Norma agama hidup jadi tak tenang dan tak teratur dan munculnya penyesalan di dalam hati. Norma kesusilaan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Norma sosial digunjingkan dan dijauhi masyarakat. Dan norma hukum mengganggu proses dan komunikasi sosial serta interaksi individu dalam masyarakat. Yang kedua, jelaskan manfaat atau keuntungan norma dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama, panduan hidup manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga bersifat mutlak. Yang kedua, norma kesusilaan untuk mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, norma hukum mengatur perilaku masyarakat agar bisa saling toleransi dan tidak menimbulkan ketertiban antar kesatuan. Yang ketiga, uraikan mengapa mematuhi norma penting dalam kehidupan. Yang pertama, norma hukum, supaya kehidupan masyarakat teratur, damai, tentram, dan stabil. Kedua, norma agama, orang tersebut akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, norma kesusilaan, agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan manusiawi antar sesama. Yang keempat, norma sosial, untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Jadi itu hasil diskusi kami. Jika ingin bertanya dipersilahkan. Panggil aja nih. Pada Nadifa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu saya. Saya ingin bertanya, apa dampak dari pelanggaran norma? Baik, akan kami beri pertanyaannya. Silakan yang ingin bertanya. Baik, kepada Nadifa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan dari saya, apa akibat yang terjadi jika seseorang sering melanggar norma dalam masyarakat? Baik, pertanyaannya akan kami simpan. Selanjutnya yang ingin bertanya. Baik, kepada Kansa dipersilakan. Terima kasih pada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Apa dampak dari pelanggaran norma? Terima kasih atas pertanyaannya, Kansa. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh konsen yang sudah kepada konsen negara dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang sudah memberi pertanyaan tadi. Apa dampak dari melanggar norma? Jawabannya, dampak yang bisa terjadi akibat melanggar norma akan menyebabkan terjadi konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Selanjutnya akan dijawab oleh Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Jafar tentang apa akibat yang terjadi jika seseorang sering melanggar norma dalam masyarakat. Akibat yang mungkin terjadi jika seseorang sering melanggar norma adalah hukum sosial di mana orang tersebut dijauhi atau dianggap tidak pantas bergaul dalam masyarakat. Selain itu, melanggar norma juga dapat dirujuk pada konsekuensi hukum seperti denda atau hukuman pidana. terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ini sudah diskusi kami. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Ya, kita kasih aplaus dulu. Ya, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang norma dan aturan yang akan dibacakan oleh teman saya, itu Davi. Persilakan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan norma dan aturan. Yang pertama adalah jelaskan apa akibat pelanggaran norma dalam kehidupan. Pelanggaran norma akan diberi sanksi sesuai normanya. Norma agama, masuk neraka dan akan mendapatkan dosa. Norma sosial, dijauhi dan dikucilkan. Norma hukum, masuk penjara atau didenda. Norma kesusilaan, kita akan menyesal dan merasa bersalah. Yang kedua, jelaskan manfaat atau keuntungan norma dalam masyarakat. Norma agama, merasa lebih tenang dalam menjalani hidup. Norma hukum, menciptakan tekanan kehidupan bermasyarakat. Norma sosial, hidup menjadi rukun dan damai. Norma kesusilaan, mengatur perilaku manusia dalam kehidupannya. Yang ketiga, uraikan mengapa mematuhi norma penting dalam kehidupan. Agar kita dapat tercipta ketertiban dalam kehidupan sehari-hari dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Davi telah membacakan hasil diskusi kita. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan Ica. Boleh ulangin sekali lagi. Mengapa norma kesusilaan penting dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan Florenza. Apa akibat yang terjadi jika seseorang sering melanggar norma dalam masyarakat? Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Mengapa penting untuk menghindari pelanggaran norma dalam masyarakat? Bisa menjawab sebentar ya. Terima kasih telah memberikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi. Silakan untuk menjawab pertanyaan saya, itu Kaisa. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan dari Florenza. Apa akibat yang terjadi jika seseorang sering melanggar norma dalam masyarakat? Akibat yang mungkin terjadi jika seseorang sering melanggar norma dalam hukum sosial, di mana orang tersebut akan dijauhi dan dianggap tidak pantas bergaul dalam masyarakat. Selain itu, melanggar norma juga berujung pada konsekuensi hukum, seperti denda atau hukum pidana. Saya sudah menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya, Ina akan menjawab pertanyaan dari Sisi. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan dari Sisi. Mengapa penting untuk menghindari pelanggaran norma dalam masyarakat? Menghindari pelanggaran norma untuk menjaga keamanan, ketertiban, keadilan dalam masyarakat. Terima kasih, Ina. Selanjutnya, saya persilakan Nia untuk menjawab pertanyaan dari Ica. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Ica. Mengapa norma kesusilaan penting dalam kehidupan sehari-hari? Norma kesusilaan dipimpin perilaku manusia untuk melakukan hal yang benar dan baik. Melanggar norma kesusilaan seperti berbohong atau mencuri dapat merusak kepercayaan orang lain dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih sudah dari Ica. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak semuanya, ya terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Bapak coba mengulas sedikit tentang materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, akibat melanggar norma, ya, bahwa kalau melanggar norma itu akan mendapatkan sanksi. Kemudian manfaat norma, ya manfaat norma pasti untuk menjaga atau menciptakan sebuah ketertiban. Dan pentingnya mematuhi norma agar terjadi keselarasan ya antara
kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, seperti itu. Oke, baik, anak-anak Bapak, siapa yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Silakan, biasa, siapa yang bisa? Naila ya? Naila, silakan disimpulkan. Kesimpulannya, norma sangat penting dalam masyarakat karena dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan. Manfaat norma juga dapat mengatur perilaku masyarakat supaya teratur dan tertib. Sementara akibatnya dapat menimbulkan sanksi berupa cemoohan, kejujuran, dan sebagainya. Nah, anak-anak Bapak, untuk evaluasi, Bapak akan bagikan nanti link di WA Group. Silakan diisi. Oke, baik, silakan dicek. Linknya Bapak sudah kirim di grup. Ya, silakan diisi evaluasinya. Sudah? Sudah ya? Sekarang silakan isi instrumen ini ya, mengenai bagaimana perasaan anak-anak Bapak di saat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, jadi instrumen refleksi ini nanti anak-anak Bapak bisa menuliskan di situ bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah ya? Untuk pekerjaan rumah, soal-soalnya Bapak kirim melalui Google Form. Oke. Ya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang hak dan kewajiban norma. Jadi pada minggu selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban norma. Silakan dibaca terlebih dahulu nanti materinya di rumah sebelum kita membahas tentang materi tersebut. Oke, masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kita semua.